Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftahul Fitria Rizky dari jurusan Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya yang berjudul Sejarah Perjalanan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara ideologi bangsa Indonesia yang lahir melalui proses yang sangat panjang. Namun, Pancasila memiliki proses penting dalam memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, pada masa perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sering kita sebut sebagai PPKI. Sedalam sidang BPUPKI, Presiden Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip yang kemudian dinamakan sebagai Pancasila. Dan yang kedua, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila menjadi ideologi yang disimbolkan sebagai panduan moral dalam kehidupan bernegara. Namun, di tengah dinamika politik yang dipenuhi dengan persaingan ideologi, Pancasila seringkali terpinggirkan oleh dinamis politik yang berbasis ideologi tertentu seperti komunisme, nasionalisme, radikal, dan Islam politik. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Melalui program tersebut, Pancasila ditekankan sebagai ideologi tunggal yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila pada masa reformasi. Setelah runtuhnya Orde Baru, pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan politik dan demokratis. Pada masa ini, terdapat upaya untuk mengembalikan Pancasila ke dalam peran yang asli sebagai dasar ideologi negara yang seimbang. Namun, tantangan besar muncul dalam bentuk penguatan identitas politik berbasis agama dan etnis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam sejarah. Yang pertama, penyimpangan nilai Pancasila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, kebebasan beragama yang dijamin oleh Pancasila seringkali terancam oleh intoleransi terhadap kelompok minoritas agama. Yang kedua, penyimpangan nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM seperti penculikan aktivitas, peristiwa Tanjung Priok dan tragedi 1965 merupakan contoh di mana hak dasar warga negara diabaikan. Dan yang ketiga, penyimpangan nilai sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Salah satu tantangannya adalah masalah separatisme dan disintegrasi bangsa. Gerakan separatis di Aceh dan Papua seperti konflik etnis di Kalimantan dan Maluku pada era
reformasi, menunjukkan bahwa persatuan bangsa seringkali terancam oleh konflik lokal yang berakar pada ketidakadilan ekonomi dan sosial. Dan yang keempat, penyimpangan nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun berlandaskan Pancasila, seringkali penyimpangan dari prinsip musyawarah atau mufakat pada masa Orde Baru, sistem politik yang diterapkan sangat sentralistis dan otoriter, di mana kebebasan politik dibatasi dan musyawarah digantikan dengan keputusan dari penguasa. Dan yang kelima, penyimpangan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyimpangan ekonomi yang berlangsung menunjukkan penyimpangan dari sila kelima. Program pembangunan yang tidak merata, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam, dan maraknya korupsi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.